آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على السفر أو جاء أحدكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء fatayammamu sa'idan thayyiban. Alhamdulillah ya Allah Subhanahu wa taala, kita akan mengkaji sebuah pelajaran ataupun amaliyah dalam keislaman kita yang cukup fundamental. Sholat itu tidak akan pernah sah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kita menjalankan sebuah syaratnya lagi, yaitu sebelum sholat, yaitu bertohar. Untuk itu masalah bertohar ini sangat fundamental. Ada riwayat dari Imam Bukhari. Imam Bukhari kita tahu beliau adalah pengarang kitab Sahih Bukhari. Jadi kalau kita bisa runtutkan itu, beliau disebut sebagai imam hadis. Artinya dari level Al-Quran, kalau kemudian sunnah, beliau punya kitab itu yang tertinggi. Kenapa? Karena begitu banyaknya hadis-hadis sahih yang beliau karang dan dibukukan dalam sebuah kitab yang namanya Sahih Bukhari. Bayangkan saja, kitab Sahih Bukhari ini ditulis 16 tahun lamanya. Coba Bapak Ibu bisa bayangkan, 16 tahun lamanya beliau menulis kitab yang namanya kitab Bukhari. Beliau bertemu dengan 80.000 perawi ataupun para sahabat tabi'in. Jadi beliau ketemu untuk mencari tahu jejak riwayat hadis. Benarkah ini hadis sahih atau benarkah ini hadis yang bersumber dari Rasulullah? Bayangkan 80.000 yang beliau ketemu. Tinggalnya bukan di Arab, tinggalnya beliau itu di sebuah tempat yang namanya Bukhara. Jauh sekali di Bukhara, lahirnya di sana. Umur 11 tahun, beliau ini dibawa oleh umminya, ibunya ini pergi haji. Kenapa? Karena sebelumnya bapaknya sudah meninggal dunia. Jadi bapaknya, abinya itu meninggal dunia, lalu kemudian dia diasuh langsung oleh ibunya dan beliau pergi haji. Ketika pergi haji, karena Imam Bukhari ini adalah anak yang sangat cerdas, pandai dan sebagainya, ternyata beliau tidak pulang. Beliau tertarik dengan pelajaran Islam, dengan kajian Islam, dan kemudian mendalami ilmu agama Islam di Mekah dan sekitarnya. Ketemulah para ulama-ulama dan lain sebagainya, sehingga beliau memutuskan untuk fokus di bidang hadis. Ya. Nama lengkapnya Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhari. Wafatnya juga dikuburkan di sebuah tempat desa Hartang di daerah Samarkand, kurang lebih 25 km dari provinsi Samarkand. Itu di provinsi Samarkand yang masuk negara Uzbekistan. Artinya apa? Artinya bagi kita sekalian ini, sekalipun kita tinggal jauh di Papua atau di pelosok negeri manapun di dunia ini, kita mau tinggal di kutub utara, kutub selatan dan lain sebagainya, selama kita punya ghirah, kemauan, kesungguhan untuk mempelajari Islam, kemudian mendapatkan jalur juga yang benar, ulama itu dituntut dengan ulama yang benar, insya Allah kita bisa menjadi alim yang luar biasa. Jadi tidak harus menjadi seorang ulama itu harus berorang Arab, tidak juga.
Jadi dimanapun siapapun kita bisa untuk mendapatkan belajar tentang agama itu. Untuk itu kajian ini beliau meriwayatkan dari Abi Hurairah. Jadi Abi Hurairah ini adalah sahabat Rasulullah, beliau yang mendampingi kanjeng Nabi. Suatu ketika ada sahabat ketika masuk dalam masjid, ya, lalu kemudian beliau sholat. Setelah sholat, habis assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri, beliau langsung menghadap Rasulullah untuk mengucapkan assalamualaikum ya Rasulullah. Rasulullah menjawab, waalaikumsalam. Tapi Rasulullah suruh kamu kembali untuk berikan sholat tadi. Kaget. Saya sudah selesai sholat. Kenapa saya suruh kembali dan berikan sholat lagi? Lalu beliau tidak banyak tanya, langsung beliau juga sholat lagi. Setelah itu salam kanan, salam kiri, kembali mencari Rasulullah. Rasulullah suruh kembali lagi untuk berikan sholat 3 kali. Lalu beliau sampaikan, wahai Rasulullah, sholat yang bagaimana lagi yang harus aku lakukan? Menurut saya sholat saya sudah sempurna, sudah baik. Nah, disitulah kanjeng Nabi menyampaikan, kamu memiliki wudhu tapi tidak sempurna, alias wudhu itu tidak sah, sehingga sholatmu juga tidak sah. Ini berhubungan, riwayat ini menunjukkan kepada kita sekalian, jangan sampai kita sholat ini hanya gerakan sholat saja, ya, karena kita dari kanan kanan kiri, ya, karena beliau Rasul sehingga beliau mengetahui. Jangan sampai kita sholat ini hanya ukuran kewajiban, tetapi ada hal yang esensi, yaitu wudhu kita yang selama ini dilakukan tidak sesuai dengan tuntunan hadis, apalagi tuntunan Al-Qur'anul Karim. Oleh sebab itu kita, karena ini sangat penting bagi kita sekalian, ya sangat penting bagi kita sama-sama belajar. Apakah selama ini wudhu kita sudah sesuai dengan tuntunan syariat atau belum? Kalau belum, maka kita sempurnakan, kita belajar lagi, lalu kemudian kita untuk menyempurnakan apa yang belum sempurna. Ya, wudhu ini masuk dalam bab thaharah. Ya, di dalam bab thaharah ada definisinya, ya, babnya definisi thaharah itu, lalu kemudian ada juga bagaimana cara kita berthaharah atau berwudu itu, lalu kemudian bagaimana makna sesungguhnya itu. Jadi maksud ya Allah Subhanahu wa taala, di dalam Islam itu kita kenal yang namanya bersih, itu ada yang disebut dengan nadofah, bersih. Jadi ada tulisan di pernah tulis an-nadofatu minal iman. Kebersihan itu sebagian daripada iman. Ini bukan hadis. Jangan sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nadofatu minal iman. Rasulullah telah bersabda, kebersihan itu ada sebagian daripada iman. Rawahu Awwaluddin. Nah, ini semboyan ataupun pepatah kaul ulama, bukan hadis. Bersih itu an-nadofah, ya, an-nadofah. Lalu kemudian thaharah itu lebih daripada nadofah. Ya, thaharah ini bersuci, ini lebih dari sekedar hanya bersih saja. Kalau cuma bersih saja siapapun bisa melakukan, tapi thaharah ini adalah ibadah. Maka kita masih temukan saudara kita ketika beliau berwudu, dia berwudu tapi bisa tinggal kanan kiri. Bro, bagaimana bro tadi snacknya, makanannya, sotonya, mantap kan? Sambil ngobrol. Ini bagaimana wudunya? Nanti kita lihat di kajian kita ya. Apakah sah wudu yang seperti itu atau tidak? Ya kan? Ya. Thaharah lughatan an-nadhafah wal
khumus minal awsahi wal adnas asiyah al-jas dan buli walina. Jadi yang namanya toharo itu adalah bersuci. Apa? Membersihkan an-nadofah. Ya, membersihkan. Kita kenal ada yang namanya najis tuh, ada najis, ada juga yang dikategorikan sebagai hadas. Beda kan? Kalau najis, wah ini kayaknya tempat baju ini najis ini. Ya, kenapa najis itu? Karena ada kotoran sesuatu yang sifatnya nampak. Ada najis zatiyah. Najis zatiyah itu najis yang zatnya sudah najis. Anjing, komer, lalu kemudian bab satu misalnya. Itu secara zatnya mau di apapun nggak bisa, tetap ada najis. Tapi ada najis yang melekat. Dari tadi najis zatiyah itu kena pihak anjing dan lain sebagainya sehingga bisa dibersihkan. Maka najis itu sesuatu yang kelihatan. Ya, kena kencing pakaian kena kencing dan sebagainya itu najis, itu bisa tapi ada namanya hadas. Hadas yang kelihatan, hadas besar, hadas kecil, ya kan nggak kelihatan, ya. Terus singkat-singkatnya syar'an an-nadhafatu min al-jasa hakikat kana wahiyat al-khabath atau hukmiyatu wahiyat hadas, ya. Jadi secara istilahnya itu yang namanya toharo itu adalah membersihkan ataupun bersuci dari hadas. Ya, bersuci dari hadas baik kecil maupun besar. Oleh karena itu oleh Allah Subhanahu wa taala Allah sangat memperhatikan kita agar sampainya kita sempurnanya rukun Islam sebagai rukun sholat itu diawali dengan yang namanya wudu yang harus membersihkannya benar-benar sesuai dengan tuntunan syar'i, membersihkan najis dan membersihkan hadas itu. Ya. Nah, ini pandangan-pandangan para imam ataupun imam mazhab, ya tentunya ada perbedaan terkait dengan maknanya. Tapi pada hakikatnya seperti itu. Kepada Allah Subhanahu wa taala tadi secara definisi, lalu kemudian esensinya, maknanya. Bayangkan kita mulai ketika orang yang memahami wudu dengan benar, ya, mulai dia berkumur-kumur, kemudian telinga, wajah dan seterusnya sampai kaki ini. Secara maknawi, ini sesungguhnya orang-orang itu sedang menggugurkan dosa-dosanya. Kalau dia paham benar tentang hakikat makna daripada kita berwudu, bayangkan saja, insya Allah orang yang setiap hari 5 kali berwudu itu, insya Allah tidak punya dosa dia. Kenapa? Karena setiap 5 kali pula dia gugurkan dosa-dosanya, baik mulutnya, hidungnya, telinganya, tangannya. Dia mengatakan, ya Allah, saya ketika membasuh tangan saya, ya. Ketika saya membasuh, ingat bukan mengusap tangan, ya. Saya tangan yang tadi mungkin tanda tangan sesuatu yang fiktif, saya minta ampun ya Allah. Mohon maaf, banyak di antara kita ketika kita wudu tidak memahami esensi ini, sehingga boleh jadi tadi sahabat itu suruh pulang, karena dia juga tidak memahami tentang makna daripada wudu itu sendiri. Jadi kita ini mudah-mudahan setelah pengajian kita di pagi hari ini kita pahami sesungguhnya ketika kita wudu umur ya mulut kita ini juga esensinya kita sedang menggugurkan dosa-dosa yang mungkin keluar daripada mulut kita, mungkin keluar dari mulut kita. Bayangkan 5 kali dalam setiap waktu, setiap hari ini kita gugurkan. Nah, ahamiyatnya saya lompat saja. Jadi kepentingan hal yang sangat pokok dan penting. Toharo itu ahamiyatul kathirul fil Islam. Jadi toharo itu hal yang sangat fundamental, yang sangat besar di dalam ajaran Islam. Baik
Ya, wa taharatul sawab wal badan wa makanan salat min al-jasa, baik membersihkan pakaian. Jadi kita harus benar-benar lihat pakaian kita ini ketika kita mau sholat harus lihat benar. Jangan sampai pakaian sudah dipakai, ya mohon maaf, itu pakaiannya sudah berhari-hari, lalu kemudian juga kemungkinan ada najis di sana. Padahal kita mau menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Suci, kita pakai terus. Ya. Termasuk pakaian itu tidak hanya dari kepala sampai ke kaki, tapi juga yang ada di dalam pakaian kita, mungkin celana dalam kita. Ya. Ini yang kita perhatikan, termasuk badan kita. Ya. Misalnya mohon maaf, kita punya hadis besar, kemudian habis mimpi ataupun berhubungan suami istri, ya mungkin karena sholat subuhnya sudah berkumandang, azan sudah, wah jadi kalau saya mandi saya tidak ketinggalan sholat dan dapat fadilah 20 derajat. Ya, udah bismillah, Allah Maha tahu, dari mau langsung ngajar kita sholat padahal dia hanya besar, hanya mau mengejar fadilah daripada sholat berjamaah, dia melupakan esensinya daripada syarat-syaratnya kita untuk sholat. Di mana harus mandi besar, maka badan sholat dengan najasa termasuk tempat ini kita punya tempat sholat ini. Maka ada 2 marbot luar biasa. Beliau setiap hari membersihkan, mengepel, menyapu untuk memastikan Bapak Ibu sholat di tempat ini adalah insya Allah tempatnya sudah bersih dari najasa, dari najis. Ya, dari najis. Maka para marbot yang kerjanya baik, yang tulus, ikhlas, itu luar biasa. Karena dia mempersiapkan Bapak Ibu sekalian sebagai landasannya, tempatnya untuk Bapak Ibu mencapai sholat yang sempurna ataupun yang baik. Amtoharatul umumiyah wa yatoharatul ma'udhu'i wal wudu' minal hadas. Ya, atau juga dari wudu atau toharoh membersihkan dari anggota-anggota tubuh kita ini. Dibuatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita masuk kepada caranya, ya, cara.